warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Azhar dengan NIM 0581390003, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi S1, UPBJJ Kota Bandung. Saya akan mengerjakan tugas 1 sesi 3 dengan mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, yang dimana tugas 1 ini adalah yang pertama, membuat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan ketentuan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Kemudian sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini, sama cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan membahasa pemrograman Java, minimal contoh 2 software. Yang akan saya praktekkan untuk di video kali ini adalah membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dengan kasus gaji karyawan pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Untuk inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Kemudian untuk outputnya adalah jumlah hasil penghasilan dari gaji golongan plus gaji lembur. Baik, yang pertama mungkin saya akan membuat terlebih dahulu algoritma dalam bentuk flowchart. Di sini saya menggunakan Draw.io sebagai pembuatan flowchart. Saya akan memulai dengan simbol elips. Simbol elips untuk mulai atau start. Sini saya akan tulis mulai. Kemudian untuk inputan saya menggunakan simbol jajar genjang. Kita coba perbesar lebih dahulu. Inputan golongan dan gaji, inputan golongan dan gaji lembur karyawan. Kemudian di sini akan ada decision yang pertama untuk menentukan golongan karyawan tersebut terlebih dahulu. Golongan karyawan, decision menggunakan simbol ketupat. Ini tidak nyambung. Simbol ketupat coba saya perbesar terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan isi golongan tanda tanya A atau B atau C. Kemudian selanjutnya di sini akan ada pilihan yang pertama, yaitu menggunakan persegi panjang seperti yang ini. Ini golongan A. Golongan A gaji sama dengan Rp 5 juta. Untuk golongan A 5 juta. Ini kita coba sambungkan terlebih dahulu.
coba alliance dulu. Coba sambungkan terlebih. Kemudian di sini selesai. Nah, berikut adalah sebentar, saya coba hubungkan dulu, sorry. Ini ke sini. Oke, ini kita coba rapikan. Sudah saya hubungkan untuk masing-masing jam lembur. Selanjutnya menghitung gaji lembur, dan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen, hitung total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur, output total gaji, dan kemudian selesai. Saya mungkin akan coba ulangi dari awal. Berikut adalah algoritma dalam bentuk flowchart, yang dimana pertama prosesnya adalah mulai, kemudian input golongan dan gaji lembur karyawan, selanjutnya menentukan golongan karyawan A, B, dan C. Golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6.500.000, golongan C dengan gaji 9.500.000. Kemudian selanjutnya menentukan jam lembur. Jam lembur di sini ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan lebih dari atau sama dengan 5 jam. Kemudian di sini setelah menentukan jam lembur, akan melakukan hitung gaji lembur, dengan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen, kemudian menghitung total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur, kemudian output total dari gaji, dan proses selesai. Berikut adalah algoritma dalam bentuk pseudocode. Selanjutnya saya akan membuat algoritma dalam bentuk pseudocode. Oke, saya menggunakan Visual Studio Code. Di sini untuk proses yang pertama adalah mulai, kemudian ada input golongan, kemudian ada input jam lembur,
Kemudian menentukan gaji pokok. Menentukan gaji pokok jika golongan A, maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Kemudian jika golongan B, maka gaji pokok sama dengan 6.500.000. Kemudian jika golongan sama dengan C, maka gaji pokok sama dengan 9.500.000. Nah, setelah menentukan gaji pokok, kemudian menentukan persen lembur ya, persen lembur atau jam lembur ya. Lembur. Nah, di dalam persen lembur di sini ada beberapa jam lembur. Yang pertama, jika jam lembur sama dengan 1, maka persen sama dengan 0,30 atau 30% ya. Kemudian jika jam lembur sama dengan 2, maka persen sama dengan 0,32. Kemudian jika jam sama dengan 3, maka persen sama dengan 34. Jika jam lembur sama dengan 4, maka persen hitung gaji lembur. Menghitung gaji lembur sama dengan gaji pokok dihitung total gaji. Nah, menghitung total gaji adalah total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, setelah menghitung total gaji, kemudian cetak atau print ya. Cetak total gaji dan proses selesai. Berikut adalah algoritma dalam bentuk pseudocode. Baik, di sini saya sudah membuatkan code berdasarkan pseudocode yang sudah dibuat tadi. Di sini untuk code-nya ada input golongan, yang dimana input golongan di sini masukkan golongan A, B atau C, dan jika inputan kita huruf kecil itu akan otomatis mengkonversi menjadi huruf besar. Kemudian di sini ada input jam lembur, masukkan jam lembur dalam format angka. Kemudian di sini ada menentukan gaji pokok. Gaji pokok sesuai dengan yang sudah kita tentukan berdasarkan golongan A, gaji pokoknya sama dengan 5 juta, golongan B sama dengan
6.500.000, golongan C sama dengan 9.500.000. Dan jika inputan golongan yang tidak ada dalam golongan A, B atau C, misalkan kita inputkan D, maka di sini akan ada alert atau informasi golongan tidak valid, masukkan A, B atau C. Kemudian di sini ada persentase lembur, menentukan persentase lembur. Jam lembur 1 itu sama dengan berapa persen, jam lembur 2 sama dengan berapa persen, jam lembur 3 sama dengan berapa persen, jam lembur 4 sama dengan berapa persen, jam lembur 5 lebih dari atau sama dengan 5 itu ada berapa persen. Nah, di sini kalau untuk 1 0,30, untuk 2 0,32, untuk 3 0,34, untuk 4 ada 0,36, untuk 5 atau lebih dari atau sama dengan 5 ada 0,38. Baik, ketika kita inputkan nilainya kurang dari 1, misalkan 0, maka di sini akan ada alert juga jam lembur tidak valid, minimal 1 ya yang diinputkan. Nah, setelah kita input golongan dan juga jam, maka di sini akan menghitung gaji lembur. Gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persentase. Kemudian juga akan menghitung total gajinya. Total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Dan nanti akan otomatis print slip gajinya. Oke, kita langsung aja coba untuk running code-nya. Nah, di sini akan ada perintah untuk masukkan golongan A, B atau C. Kita coba terlebih dahulu untuk misalkan golongan C ya. Kita inputkan huruf kecil, dia akan otomatis mengkonversi. Kemudian masukkan jam lemburnya dalam format angka, misalkan 4. Maka di sini akan print slip gaji lembur. Golongan C ini otomatis sudah uppercase, jam lemburnya 4 jam. Kemudian gaji pokok 9.500.000, persentase 36%, dan gaji lembur 3.420.000 diambil dari gaji pokok, 36% dari gaji pokok, dengan total gaji sama dengan 12.920.000. Baik, kita akan coba juga kita inputkan misalkan golongan yang tidak ada dalam golongan A, B atau C ya. Oke, di sini kita misalkan contoh inputkan golongan E. Misalkan angkanya 2. Maka di sini akan ada alert golongan tidak valid, masukkan A, B atau C, dan proses mengulang ya. Coba kita ulang lagi. Kita coba inputkan nilai kurang dari 1 ya. Misalkan kita inputkan 0. Ini pilih dulu golongan C. Kemudian 0. Maka di sini jam lembur tidak valid, minimal 1 jam gitu. Ini juga sama mengulang. Dan terakhir kita coba input kembali ya untuk golongan A misalkan, atau golongan B atau C, dan juga jumlah angkanya. Kita input misalkan golongan B ya, B, kemudian angkanya 4 atau 2. Nah, maka di sini slip gaji lembur akan otomatis keluar. Golongan B, jam lemburnya 2 jam, kemudian gaji pokoknya 6.500.000, 2 jam ini 32%, kemudian gaji lembur 2.080.000 diambil dari 32% dari gaji pokok, dengan total gaji 8.500.000. Nah, berikut untuk code yang sudah dijelaskan atau dipresentasikan berdasarkan pseudocode yang sudah dibuat. Selanjutnya mungkin yang terakhir, yang nomor 1, kebetulan saya tadi tidak jelaskan di awal untuk rangkuman untuk soal nomor 1. Di sini saya sudah coba rangkumkan untuk analisis rangkuman analisis algoritma dan dunia pemrograman komputer serta sejarah Java dan perkembangannya. Oke, nomor 1A, algoritma dan dunia pemrograman komputer. Algoritma merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam dunia pemrograman komputer. Algoritma dapat diartikan sebagai serangkaian langkah-langkah logis dan sistematis ya untuk menyelesaikan suatu masalah.
Menurut Corman tahun 2009, algoritma adalah sekumpulan instruksi yang terdefinisi dengan jelas untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Dalam dunia pemrograman, algoritma berperan sebagai dasar dalam pembuatan program. Sebuah program komputer pada dasarnya merupakan implementasi dari algoritma yang telah dirancang sebelumnya. Nah, oleh karena itu, sebelum melakukan coding atau development, seorang programmer harus atau perlu memahami terlebih dahulu susunan algoritma yang sudah dirancang ya, agar solusi yang dihasilkan lebih terstruktur dan juga efektif. Dan juga mengurangi rework yang minor ya, ketika programmer sudah memahami algoritma yang sudah dirancang. Algoritma membantu dalam proses berpikir secara sistematis dan terorganisir. Dengan menggunakan algoritma, suatu permasalahan dapat dipecah menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Menurut Pressman, tahun 2014 menjelaskan bahwa perancangan solusi yang terstruktur sejak awal dapat membantu meningkatkan kualitas perangkat lunak dan mengurangi kesalahan dalam proses pengembangannya. Selain itu, juga algoritma memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu memiliki input dan output, serta langkah-langkah yang jelas dan tidak ambigu, dan memiliki akhir atau finite ya. Kemudian Sommerfeld tahun 2016 menyatakan bahwa suatu solusi komputasi yang baik tidak hanya harus benar secara logika, namun juga efisien dalam penggunaan sumber dayanya. Algoritma ini dapat dipresentasikan dalam berbagai bentuk seperti flowchart, pseudocode, maupun langsung dalam bahasa pemrograman. Tadi juga saya sudah jelaskan bagaimana algoritma direpresentasikan dalam bentuk flowchart dan juga pseudocode ya. Kemudian representasi ini membantu dalam memahami alur logika program sebelum diimplementasikan ke dalam kode. Menurut Wetry School tahun 2024 menjelaskan bahwa algoritma merupakan sistem informasi. Menurut Jigs4Jigs menjelaskan bahwa algoritma menjadi komponen penting dalam sistem komputasi modern karena digunakan untuk memproses data dan menyelesaikan berbagai permasalahan secara otomatis. Nah, demikian dapat disimpulkan bahwa algoritma merupakan fondasi utama dalam dunia pemrograman komputer yang berfungsi untuk menyusun solusi secara logis, sistematis, dan efisien. Berikut saya lampirkan daftar pustaka berdasarkan instruksi dari tutor bahwa untuk mencantumkan minimal 5 daftar pustaka, dan ini saya sudah cantumkan beberapa daftar pustaka sebagai sumber referensi dari rangkuman yang saya buat. Oke, selanjutnya sejarah Java dan perkembangannya. Bahasa Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan banyak digunakan dalam dunia teknologi informasi. Bahasa ini pertama kali dikembangkan oleh James Gosling bersama timnya di Sun Microsystems pada awal tahun 1990. Menurut Oracle, Java awalnya dirancang untuk digunakan pada perangkat elektronik seperti sistem embed, namun kemudian berkembang menjadi bahasa pemrograman umum yang digunakan secara luas. Java resmi diperkenalkan kepada publik pada tahun 1995. Salah satu konsep utama yang membuat Java banyak digunakan adalah prinsip Write Once, Run Anywhere atau WORA ya disingkat, yaitu kemampuan program Java untuk dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa perlu melakukan perubahan kode. Hal ini juga memungkinkan karena adanya Java Virtual Machine atau JVM yang menjadi perantara antara program dan sistem operasi. Nah, menurut Oracle tahun 2023, seiring waktu Java mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berbagai versi telah dirilis untuk meningkatkan performa dan fitur seperti Java Standard Edition, Java Enterprise Edition, dan juga Java Micro Edition. Setiap edisi tersebut dirancang untuk kebutuhan yang berbeda-beda, mulai dari aplikasi desktop, aplikasi enterprise, hingga perangkat mobile. Menurut Wetry School tahun 2024 menjelaskan bahwa Java terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan perangkat lunak modern. Dan juga Java dikenal sebagai bahasa pemrograman yang berbasis Object Oriented Programming atau OOP.
Konsep OOP ini dalam Java mencakup penggunaan kelas dan objek serta prinsip inheritance, kemudian encapsulation, abstraction, dan polymorphism. Konsep ini membuat pengembangan program menjadi lebih terstruktur dan juga mudah untuk dikembangkan kembali. Dan menurut Jigs4Jigs tahun 2024, pendekatan OOP ini memungkinkan kode program menjadi lebih modular dan juga reusable. Nah, dalam dunia industri beberapa juga Java digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi. Salah satu contohnya adalah yang menggunakan bahasa pemrograman Java, yaitu software Android Studio. Android Studio dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java. Android Studio ini adalah Integrated Development Environment atau IDE yang resmi untuk pengembangan aplikasi Android ya, menggunakan Java sebagai salah satu bahasa utamanya. Tentunya juga ada game yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java, yaitu adalah Minecraft. Minecraft itu merupakan game populer yang dikembangkan menggunakan bahasa Java yang menunjukkan bahwa Java dapat digunakan dalam pengembangan game. Selain itu, Java juga banyak digunakan dalam sistem perbankan, aplikasi web, serta sistem enterprise karena stabilitas dan keamanannya. Hingga saat ini, Java menjadi salah satu bahasa pemrograman yang cukup banyak dipelajari dan digunakan karena memiliki komunitas besar dan dukungan teknologi yang cukup luas. Nah, mungkin ada beberapa yang tidak dicantumkan. Java ini diambil atau terinspirasi namanya dari kopi Jawa ya sebetulnya ya. Menurut yang saya searching dari Google, James Gosling dan juga timnya waktu mengembangkan bahasa pemrograman ini dia sering ngopi, dan ngopinya itu beans Jawa. Makanya mereka terinspirasi bahwa bahasa pemrograman ini dinamai menjadi Java. Kurang lebihnya seperti itu dari yang saya pelajari atau saya baca di internet ya. Oke, demikian dapat disimpulkan bahwa Java merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sejarah cukup panjang dan terus berkembang hingga saat ini, zaman ini, serta mungkin juga akan berkembang lagi dan juga memiliki peran penting dalam berbagai bidang teknologi. Nah, ini juga saya sudah cantumkan beberapa daftar pustaka dan dari beberapa sumber yang saya cantumkan di rangkuman sejarah Java ini. Ada dari Oracle yang dimana dengan judul The Java Language Environment, itu linknya juga saya cantumkan. Ada juga dari W3 School yang judulnya Java Introduction. Kemudian ada Jigs4Jigs Java Programming Language. Kemudian ada Oracle History of Java dan juga modul BMP Algoritma dan Pemrograman. Jadi saya juga cantumkan beberapa referensi dari modul BMP ya. Salah satunya yang tadi terkait OOP juga saya cantumkan berdasarkan yang ada di modul bahasa pemrograman Java. Baik, kurang lebih dari presentasi saya cukup sekian. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh rekan-rekan dan juga tentunya dapat tersampaikan dan dimengerti oleh tutor. Mohon maaf bila ada kesalahan atau penulisan yang kurang tepat dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.